Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Setelah membaca teks tentang keragaman kesenian daerah di Indonesia, siswa mampu menyebutkan beberapa nama tari daerah Indonesia dengan benar. 2. Setelah melihat peragaan tari, siswa dapat menjelaskan gerakan tangan, kaki, dan kepala saat menari dengan tepat. 3. Setelah mendapat bimbingan guru, siswa mampu mempraktikkan gerak tangan, kaki, dan kepala saat menari dengan berani dan percaya diri, serta mampu menuliskan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks dengan tepat. Nah, anak-anak, kamu telah mengetahui keragaman rumah adat dan pakaian adat di Indonesia. Nah, sekarang adakah lagi keragaman budaya di Indonesia? Ayo, agar bisa menjawab pertanyaan itu, mari kita pelajari bersama. Bacalah dengan cermat teks berikut. Keragaman kesenian daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat tertentu atau peristiwa penting. Berikut beberapa tarian daerah di Indonesia. Kita mulai dari Aceh. Nah, dari daerah Aceh, di sana ada tarian tari Saudati, tari Saman Mau Sekat. Jadi ada tari Saudati dan tari Saman Mau Sekat. Sekarang ke Sumatera Utara. Ya, di Sumatera Utara di sana ada tari Serampang 12 dan tari Tor-Tor. Selanjutnya Sumatera Barat. Di sana ada tari Piring dan tari Payung. Kalau di Riau, di sana ada tari Tandak dan tari Makan Sirih. Itu ya.
Nah, sekarang Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau ada tari joget lambak. Ya, tari joget lambak. Itu di Kepulauan Riau. Sekarang di Jambi. Di Jambi ada tari sekapur sirih dan tari salampir 8. Sekarang kita menuju ke daerah Sumatera Selatan. Di sana ada tari Tanggai, tari Putri Bekusek. Itu di Sumatera Selatan. Sekarang Bangka Belitung. Di Bangka Belitung ada tari Campak. Sekarang di Bengkulu ada tari Andun, tari Bidadari Teminang Anak. Sekarang Lampung, ya, di Lampung ada tari Jangget, ada tari Melinting dan juga tari Badana. Kita lanjutkan DKI Jakarta. Di DKI Jakarta ada tari Topeng dan juga tari Yapong. Di Jawa Barat ada tari Jaipong, ada tari Topeng Kuncaran dan tari Merak. Sekarang di Banten ada tari Merak dan tari Cokek. Ada Cokek ya di sana di Banten. Kalau di daerah-daerah biasa menyebut cokean, ya, cokean begitu ya. Tuh. Sekarang di Jawa Tengah ada tari Serimpi, tari Blambang Cakil dan juga tari Gambyong. Jadi di Jawa Tengah ada tari Serimpi, tari Blambang Cakil dan juga ada tari Gambyong. Kita lanjutkan di Yogyakarta. Nah, daerah istimewa Yogyakarta. Di sana ada tari Golek Menak. Ya, tari Golek Menak. Golek Menak itu kalau di bahasa Indonesia kan, ya, mencari keenakan, ya gitu ya. Nah, tapi ini bukan di bahasa Indonesia kan, ini nama ya. Kalau nama tidak bisa. Ya, ini namanya ya tari Golek Menak. Nah, dan ada juga tari Bedaya. Itu di Yogyakarta. Sekarang Jawa Timur. Di Jawa Timur ada tari Remong, tari Reog Ponorogo, dan tari Padang Wulan. Ya. Sekarang di Bali ada tari Legong, tari Kecak, dan tari Pendet. Itu di Bali. Di Nusa Tenggara Barat sekarang. Di sana ada tari Mpalenggogo dan juga tari Gandrung. Itu di Nusa Tenggara Barat. Sekarang Nusa Tenggara Timur. Di Nusa Tenggara Timur ada tari Perang, ada tari Caci dan tari Gawi. Sekarang Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara ada tari Kancet Ledo. Sekarang Kalimantan Barat ada tari Monong, tari Zapin Tembung. Kita lanjutkan ke Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ada tari Tambun dan Bungei. Ada tari Balean Dadas. Itu ya, jadi ada tari Tambun dan Bungei, terus ada tari Balean Dadas. Sekarang kita menuju Kalimantan Selatan. Di sana ada tari Baksa Kembang dan tari Radap Rahayu. Di Kalimantan Timur ada tari Gong dan tari Perang. Di Sulawesi Utara ada tari Mengket dan tari Pulu. Polo apa polo ya? Ya, itu. Di Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat ada tari Torang Batu. Ada Torang Batu. Sulawesi Tengah ada tari Lumense dan tari Moduai serta tari Peule Cindi. Sulawesi Tenggara sekarang.
Di sana ada tari balumpa dan tari dinggu. Sulawesi Selatan ada tari kipas dan tari bosara. Ya, sekarang kita terbang menuju Gorontalo ya. Di Gorontalo ada tari sarondi. Di Maluku ada tari lenso, tari cakele. Jadi ada tari lenso dan tari cakelele. Di Maluku Utara, di sana ada tari perang, ada tari nahar ila. Kalau di Papua Barat, di sana ada tari suanggi dan tari perang Papua. Sekarang di Papua, tadi di Papua Barat, sekarang di Papua. Di Papua ada tari selamat datang dan tari musyoh. Ada tari selamat datang dan tari musyoh. Nah, tari selamat datang mungkin digunakan biasanya peragakan pada saat ada perayaan mungkin ya. Ada perayaan, ada tamu-tamu, mungkin seperti itu. Sekarang mari kita bermain peran. Nah, sebelum bermain, siapkan bahan dan alat berupa kertas HVS, gunting, dan spidol. Yang kedua, gunting-guntinglah kertas berukuran 8 cm x 4 cm. Tuliskan nama satu tarian atau alat musik daerah pada setiap guntingan kertas. Setelah itu, masukkan seluruh guntingan kertas bertuliskan nama tarian dan alat musik daerah ke dalam suatu wadah. Setelah itu, secara bergiliran dengan teman-temanmu, ketika nanti sudah belajar di sekolah ya. Kalau sekarang masih masa pandemi, itu kalian bisa mengambil satu-satu secara sendiri ya. Lalu ambillah satu lembar guntingan kertas bertuliskan nama tarian atau alat musik daerah tanpa melihat ke dalam wadah. Jadi kalian nanti mengambil kertas yang tadi sudah digunting-gunting tadi dan sudah ditulisi, sudah dikasih tulisan, kamu ambil tanpa melihat. Jadi dicomot begitu ya, tanpa melihat. Nah, selanjutnya bacalah keras-keras tulisan pada guntingan kertas yang kamu ambil tadi. Ya. Lalu sebutkan daerah asal tarian atau alat musik tersebut. Ini bisa untuk berlatih seperti menghafalkan juga ya, seperti menghafalkan dan juga seperti itu apa namanya ya? Ada lotre itu ya, seperti itu. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 2 yang telah lalu, kamu telah mengamati pola gerak tari daerahmu. Nah, sekarang lihat lagi peragaan tari daerahmu. Silakan disimak. Nah, anak-anak, setelah kamu simak video tarian yang disampaikan tadi,
yang diperagakan oleh kakak kelas kalian tadi, yaitu Kak Kaila dari Semarang ya. Sekarang jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana gerak tangan penari? Yang kedua, bagaimana gerak kaki penari? Yang ketiga, bagaimana gerak kepala penari? Nah, silakan ditulis sesuai dengan pengamatan yang telah kamu lakukan di buku tugas kalian. Lalu ceritakan apa yang sudah kamu amati tadi kepada bapak atau ibu atau kakak atau teman yang lain. Nah, sekarang kita belajar teknik gerak dasar tari. Ya. Teknik gerak dasar tari terdiri dari gerak kepala, gerak badan, gerak tangan, dan gerak kaki. Jadi teknik gerak dasar tari itu terdiri dari gerak kepala, gerak badan, gerak tangan, dan juga kaki. Sekarang kita bahas satu persatu. Gerak dasar kaki. Nah, kaki mempunyai peran penting dalam menentukan keseimbangan dan kemantapan seluruh tubuh. Ya, yang kedua, dasar gerak tangan. Tadi gerak kaki, sekarang gerak tangan. Ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak tangan dan gerak lengan. Kita lihatkan yang ketiga, dasar gerak leher dan kepala. Dasar gerak ini banyak digunakan dalam tarian Nusantara. Yang keempat, dasar gerak mata. Ya. Gerak mata ya itu sangat penting ya, karena ada tarian yang mengutamakan yang menonjolkan gerakan-gerakan mata. Nah, gerakan dasar ini banyak digunakan dalam tarian Bali. Ya, dalam tarian Bali itu sering banyak digunakan gerakan-gerakan mata itu ketika menari. Sekarang dasar gerak bahu. Ya, gerak bahu antara lain bahu naik turun, bahu bergerak ke muka, ke belakang, dan bergantian. Ayo mencoba ya, ayo mencoba. Dari peragaan tari yang telah kamu amati tadi, peragakan gerakan-gerakan tari yang dilakukan oleh penari. Lakukan secara sungguh-sungguh. Ya, silakan kalian tirukan gerakan-gerakan yang sudah disampaikan oleh kakak kelas kalian tadi, yang sudah diperagakan oleh kakak kelas kalian tadi. Ya, silakan diikuti, dilakukan secara sungguh-sungguh agar anak-anak juga bisa menari ya. Siapa tahu dari kalian, dari beberapa kalian itu ada yang punya bakat menari. Siapa tahu ya, kalau memang ada, itu bisa digunakan untuk pemacu ya, untuk pemacu agar anak-anak bisa berlatih lebih lanjut. Siapa tahu nanti bisa jadi juara, jadi penyanyi, jadi penari ya, bukan penyanyi, jadi penari tingkatan internasional. Wow, luar biasa ya. Nah, sekarang tirukan gambar-gambar gerak dasar tari berikut. Ya, jadi kalian menirukan gerak tari yang disampaikan oleh kakak kelas kalian tadi, Kak Kaila. Nah, selain itu, kalian juga memperagakan
gerakan-gerakan pada gambar berikut. Latihan gerak kepala sambil menunduk. Kepala menunduk, lalu buatlah gerakan leher seolah-olah membuat angka 8 dengan dahi. Ya, mungkin seperti itu ya. Kan kadang ada penari yang kepalanya bisa geleng-geleng sendiri kayak terlepas gitu ya. Kayak kepala ayam itu kan, ketika ayam dipegang, badannya dipegang lalu digoyang ke kanan ke kiri, itu kepalanya diem. Nah, bisa diam di tempat tetapi badannya bisa bergerak-gerak. Nah, seperti itu ya. Gitu. Selanjutnya latihan gerak kepala sambil menengadah. Ya, kepala menengadah, lalu gerakan leher seolah-olah membuat angka 8. Ya, sama seperti itu ya. Itu dipraktekkan coba. Selanjutnya latihan gerakan tangan. Tadi kepala, sekarang tangan. Kedua lengan terentang ke depan. Ibu jari ditekuk. Ayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri bersama-sama, lalu bergantian. Nah, jadi itu kedua tangan, kedua lengan terentang ke depan. Setelah itu ibu jari ditekuk. Ayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri bersama-sama, ya, lalu bergantian. Selanjutnya, latihan gerakan tangan menyilang. Pergelangan tangan dalam posisi saling menyilang. Gerakan pergelangan kedua tangan sehingga jari-jari ke atas dan ke bawah. Coba kalian perhatikan, kalian cermati gambarnya itu ya, gambar tangan seperti itu. Selanjutnya, gerakan kaki. Nah, kedua kaki membuka selebar 2 telapak kaki. Berat badan ditumpukan pada kaki kiri dan kaki kanan. Angkat kaki kanan setinggi betis, lalu turunkan lagi. Lakukan secara berulang-ulang. Kita lanjutkan latihan melangkah. Nah, kedua kaki menapak, lalu melangkah maju, mundur ke samping kiri dan ke samping kanan. Kalian lihat, kalian perhatikan gambar di itu ya, di layar kalian. Dilihat itu gambar kaki seperti itu, tangan posisinya juga seperti itu. Itu tadi gambar gerakan tari yang harus kalian peragakan, dan jangan lupa di video ya, di video lalu hasilnya dikirim ke guru kalian. Sekarang kita lanjutkan Cinta Tanah Air, anak PAUD Aceh, tampilkan tarian Jawa. Nah, ini kira-kira isinya tentang tarian Jawa yang dibawakan oleh anak PAUD dari Aceh. Yayasan Sukma Bangsa Bireuen menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara. Lomba ini diikuti oleh 9 grup tari dari pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kabupaten Bireuen, Aceh. Anak-anak dari PAUD tampil lucu dengan seragam unik. Penampilan mereka benar-benar menyedot perhatian ratusan pengunjung. Kebanyakan peserta lomba menampilkan tari daerah Aceh.
Di antara peserta ada yang menampilkan tari Ranuk Lampuan, Bungong Jumpa, dan Tarek Pukat. Namun ada pula beberapa peserta menampilkan seni tari dari provinsi lain di Indonesia. Salah satu di antaranya yakni PAUD Tun Sri Lanang. Anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari cublak-cublak suweng. Ayo, tari cublak-cublak suweng dari mana? Siapa tahu? Ya betul, dari Jawa. Nah, ada 7 anak laki-laki menyajikan tarian itu. Mereka mengenakan kostum yang sederhana. Namun, gaya kocak anak-anak dalam menampilkan tarian berhasil memukau para penonton. Nah, kebayang nggak ya? Pasti lucu sekali ya, unik. Anak-anak kecil pada nari. Lomba seni tari kreasi anak-anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak-anak cinta budaya bangsanya. Semoga ke depan banyak pihak yang menyelenggarakan acara lomba tari agar mendukung upaya mewarisi budaya-budaya Nusantara. Acara lomba tari sekaligus sebagai ajang kreativitas anak usia dini agar tampil percaya diri di hadapan banyak orang. Anak-anak, setelah kalian menyimak bacaan Cinta Tanah Air, anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa, silahkan tentukan gagasan utama pada paragraf keempat. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.